Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya mengaruniakan kita begitu banyak nikmatnya. Dengan kasih sayangnya Allah beri kita kesempatan, Allah kembalikan lagi roh kita dari mati kecil kita, dan alhamdulillah kita semua bisa menghadirkan diri kita dari rumah kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan salah satu perintahnya, yakni salat subuh, dan salah satu perintah Rasulullah yakni dengan cara berjamaah. Semoga dengan salat subuh kita lakukan dan berjamaah yang kita lakukan pada subuh hari ini dihitung sebagai mentaati perintah Allah dan mentaati perintah Rasulullah, yang mana Allah firmankan, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa mentaati perintah Allah dan mentaati perintah Rasulullah, faqad faz, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan. Fawzan 'azima, kemenangan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, kemenangan sesungguhnya adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang Allah hindarkan, Allah selamatkan daripada azab api neraka, wa udkhilal jannah, dan kemudian dimasukkan ke dalam surganya, faqad faz, sungguh orang tersebut telah mendapatkan kemenangan. Maka kemenangan sesungguhnya dalam Islam, dalam agama kita adalah Allah hindarkan kita, Allah selamatkan kita daripada azab api neraka, lalu kemudian dimasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna kemenangan sesungguhnya. Maka hadirin, kita telah melewati bulan suci Ramadan, yang mana Allah telah mendidik kita dengan satu bulan penuh untuk bisa berpuasa selama bulan Ramadan, untuk bisa menahan hawa nafsu kita, untuk bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Lalu kemudian setelah kita melewati bulan Ramadan, kita masuk daripada bulan Syawal. Maka pesan kami adalah ada istilah ataupun pepatah yang sering kita dengar, ala bisa karena biasa. Seseorang untuk mengucapkan satu kalimat ataupun perkataan yang mudah ataupun fasih, ini membutuhkan repetisi ataupun pengulangan yang berulang-ulang kali. Sehingga mohon maaf, ada orang kalau kaget sedikit saja yang keluar dari lisannya adalah mohon maaf bahasa-bahasa binatang yang keluar dari mulutnya. Ini bukan perkara yang sebentar untuk dia bisa refleks untuk mengatakannya langsung dengan mudah ataupun dengan cepat tanpa berpikir. Ini adalah sesuatu yang dia ucapkan bahkan berkali-kali, pengulangan yang begitu banyak kali. Sehingga hadirin, ala bisa karena biasa adalah ketika nanti sakaratul maut, orang yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah orang yang hari-harinya membiasakan kalimat tersebut untuk dilafazkan, diucapkan, dibicarakan. Sehingga itulah yang masuk ke dalam hati seseorang. Maka ada satu kaidah yang pernah kami pelajari, bahwasanya ada satu ucapan ataupun perkataan yang kita ucapkan, kalau hari-hari sering kita ucapkan, sering kita bicarakan, maka akan masuk ke dalam hati. Kalau sudah masuk ke dalam hati, maka kita akan yakini. Kalau sudah kita yakini, maka kita akan mengamalkannya. Lalu kalau kita sudah mengamalkannya, kita akan mendapatkannya. Begitu juga hadirin, ucapan-ucapan kebaikan yang kita ucapkan hari ini, pada akhirnya itu akan keluar juga ketika sakaratul maut datang kepada kita semua. Maka ucapan la ilaha illallah adalah kalimat yang hari-hari kita tanamkan, kita bicarakan, kita lafazkan, kita yakin dalam hati kita, lalu kemudian kita praktikkan dalam amalan perbuatan kita. Itulah yang akan menjadi kalimat yang mudah itu untuk diucapkan ketika sakaratul maut. Maka sakaratul maut adalah ketika ucapan yang keluar dari lisan seseorang itu bukan ucapan yang dibuat-buat ataupun ucapan yang dihafal, akan tetapi ucapan yang senantiasa kita lazimkan, kita biasakan di setiap harinya. Lalu kemudian ketika sakaratul maut datang, dengan mudah kalimat tersebut terucap dari lisan seseorang.
Bahkan pertanyaan alam kubur, pertanyaan mungkar dan nakir yang kita sudah sering dengarkan daripada bocoran soalnya. Man rabbuka, man nabiyuka, man dinuka, ma dinuka. Apa saja yang pertanyaan-pertanyaan tersebut kedengarannya mungkin mudah untuk kita jawab. Akan tetapi hadirin, pertanyaan kubur adalah pertanyaan tentang amalnya seseorang, bukan hafalan seseorang. Kalau hafalan, burung beo itu paling jago menghafal juga. Maka ada satu kisah yang sangat menarik, yaitu burung beo ini pernah diajarkan oleh seseorang kalimat la ilaha illallah. Lalu kemudian ketika burung beo tadi hampir mati, yang ucapan yang keluar bukan la ilaha illallah. Sedih tuannya. Kenapa sampai demikian? Ternyata burung beo hanya menghafal kalimat tersebut. Dia tidak masukkan dalam hatinya. Maka manusia hadirin ingin memasukkan kalimat tersebut dalam hatinya, tidak cukup dengan dia hafal, akan tapi dia yakini, dia amalkan, dipraktikkan dalam kehidupan dia sehari-hari. Maka ucapan yang baik, kalimat yang baik ini butuh pembiasaan. Amalan-amalan yang baik ini butuh pembiasaan, butuh kita biasakan, sehingga hadirin jamaah subhanallah, ini akan tertanam dalam hati seseorang. Maka ketika telah tertanam, maka dia akan yakini. Setelah dia yakini, maka akan muncul ataupun wujud dengan amalan perbuatannya. Setelah dia wujud dengan amalan perbuatannya terus dibiasakan, maka insya Allah kita pun akan mati sesuai dengan kebiasaan kita. Maka tidak jarang kita lihat hari ini sudah dunia modern, ada orang mati dalam keadaan mohon maaf bermaksiat kepada Allah. Ada orang mati dalam keadaan lalai. Ada orang mati dalam keadaan mohon maaf sampai main game, mati dalam keadaan tersebut. Ada orang mati dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan perkara yang tiba-tiba atau bahasa kita ujuk-ujuk langsung bisa didapatkan. Akan tetapi ini butuh pembiasaan. Maka para ulama mengatakan seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kita mau mati dalam keadaan yang baik, biasakanlah kebiasaan-kebiasaan yang baik, maka kita pun akan mati dalam keadaan demikian. Hadirin jamaah subhanakumullah, maka Ramadan mengajarkan kita untuk senantiasa membuat kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk kita bawa ke 11 bulan selanjutnya. Sehingga kebiasaan-kebiasaan tersebut mudah kita laksanakan, mudah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tujuan akhirnya adalah kebiasaan tersebut kita bawa mati kepada Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dibacakan oleh Pak Imam tadi, Masya Allah, itu tentang orang yang menyesal. Dia berharap kepada Allah, la'alli amalu salihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Dia berharap dikembalikan untuk beramal soleh. Tapi Allah katakan, itu bahasa itu sudah dulu sering kamu katakan di dunia. Nanti pi, sebentar pi, nanti lagi, kapan-kapan. Sehingga hadirin tanpa disadari, kapan-kapan ternyata dia sudah dikafani. Nanti ternyata sudah keburu mati. Maka hadirin jangan tunggu besok, jangan tunggu nanti. Buatlah sekarang kebaikan yang ingin kita lakukan. Cari teman-teman yang bisa menjadi penyemangat buat kita dalam kebaikan, sehingga kebaikan tersebut kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah kami ingin menyampaikan permohonan izin kami kepada seluruh jemaah sekalian. Kami ingin ke Makassar dulu insyaallah, mungkin dalam beberapa waktu. Ada urusan keluarga yang perlu kami selesaikan, dan insyaallah selama kami pergi tugas imam insyaallah dilanjutkan oleh Al-Ustaz Mu'tasimul Haq yang tadi sudah imam subuh tadi. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa bersama terus, dan insyaallah mohon doa kepada seluruh jemaah kepada kami, semoga Allah mudahkan urusan-urusan kami. Dan kami juga mendoakan kepada seluruh jemaah sekalian agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, mengabulkan seluruh hajat-hajat kita, dan diselesaikan semua urusan-urusan kita, dan diberi jalan keluar atas masalah mungkin ataupun problem yang kita hadapi saat ini. Doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terakhir adalah semoga Allah taala istiqomahkan kita dalam kebaikan, dalam kebiasaan-kebiasaan yang baik sampai ajal menjemput kita. Kurang lebih mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.